Ya, pagi. Dia itu berdua. Awal mulanya dia datang berdua. Langsung dia melanjutkan penguburan janin. Dan tidak sontak teman saya itu beli kembang. Karena kan logika kalau kita benar tidak digelapkan atau tidak dihaluin sama penghuni situ, mungkin kita sadar. Karena jam setengah dua pagi itu mungkin kan gelap semua tempat. Tidak mungkin ada satu orang yang jualan kembang. Orang pemuda tega menggugurkan sebuah janin dan menguburkannya dibantu oleh temannya di salah satu TPU di Kota Bogor, yang mengakibatkan teman pelaku menjadi tumbal dari penguburan janin tersebut. Inilah kesaksian nyata yang dialami salah satu kerabat korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Gimana, Kang? Ceritanya, Kang? Kayaknya punya cerita mistis yang bisa diceritakan di sini. Oh iya, sebelumnya selamat malam, sobat kursi kuning. Kita berada di TPU Kebon Pedes, Gender, dan bersama Kang Lulus. Ini akan menceritakan cerita mistis yang terjadi pada kehidupan. Silakan, Kang, boleh diceritakan awal mulanya. Awal mulanya sih ya hampir semua tempat ya bisa ada penghuninya. Kemungkinan yang saya dapat cerita langsung dari diri saya sendiri itu ketika waktu ada pembangunan jalan. Ya mungkin udah sempat viral di sosmed atau di koran atau segala macam. Dan yang lebih mengerikan itu pengalaman pribadi saya itu waktu saya ketika pulang. Itu tragedi lumayan lama dan cukup, ya begitulah. Awal mulanya pembangunan jalan tol itu makan banyak nyawa karena ya mungkin tumbal atau gimana, saya juga nggak paham. Karena emang setiap tempat ada penghuninya mungkin. Dan di situ saya juga merasakan bertemu dengan si almarhum. Dan itu Maksud siapa nih, Kang? ada saudara saya, termasuk saudara saya, dan di luar kampung saya juga. Dan tragedi itu di jalan tol tidak jauh dengan rumah saya. Tol mana namanya? Tol Soleh Iskandar. Jadi awal mulanya itu saudara saya dulu pembangunan belum beres rapi itu jalan, kenalah musibah dan sampai hancur, mukanya sampai segala macam. Dan tahap dari situ beberapa minggu melanjutkan ke yang warga luar semua. Nah dari situlah saya bertemu dengan almarhum yang mungkin belum menjalankan 1 bulan atau gimana. Dan di situ saya sempat sontak. Dalam arti saya bertemu itu tidak langsung, saya menuju, awal mulanya saya mau balik. Awal mulanya saya mau balik itu melalui jembatan sampingnya masjid. Dan saya mau pulang itu saya sempat sontak karena saya bawa mobil, karena saya hafal jalur lokasi rumah saya sampai berhenti. Dan sempat di situ saya tanda tanya, apakah saya lanjut, apakah putar balik, apa gimana. Akhirnya saya mutusin lanjut, tapi tidak pulang ke rumah. Dan saya tidur pun di Indomaret Kebon Pedes.
Dan di situ saya juga tidak mau melihat si sosok, karena mungkin penasaran itu saya pengen lihat, penasarannya kenceng banget, dan saya melihat itu hanya jarak 200 meter juga kurang lebih dari 200 meter. Ini sosok, saya lewat begini, langsung saya lihat ke kiri itu nggak ada siapa-siapa, dan saya langsung gas, ambil tancap gas, nggak balik. Dari situ yang tragedinya, almarhum itu tragedinya sangat miris. Seperti apa Kang tragedinya, kita bisa diceritakan kronologinya? Ya, dia kecelakaan, entahnya gimana, cuma ya dari kecelakaan itu mengerikan, sampai setang motor pun masuk ke kelaminnya, kemaluannya. Nah, disitulah tragedinya. Dan mungkin sempat saya bingung juga. Gimana tuh Kang tragedinya? Ya, tragedinya gitulah. Saya juga kurang melihat, cuman sosoknya itu saya udah lihat, sampai saya nggak pulang gitu. Seperti apa? Misalnya contohnya pas kecelakaan itu kayak gimana? Ya pokoknya dari kecelakaan itu satu minggu dari itu saya melihat sosoknya. Cuman saya nggak berani untuk melanjutkan, tapi penasaran, saya ingin melihat, ya saya nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Ya, Kecelakaan itu bisa diceritakan kronologinya seperti apa Kang? kronologinya mungkin dia lagi bawa motor ya, bawa motor, entah gimana, namanya musibah, saya juga kurang paham. Ya pokoknya misteri di situ, di Jalan Soleh Iskandar itu banyak lah. Banyaknya apa? Banyaknya itu sampai sekarang pun makan jiwa, meskipun tidak nyawa yang melayang gitu, cuma hanya kecelakaan. Tiap hari, sehari itu bisa kejadian 2-3 kali. Kemudian selanjutnya kejadian apa lagi Kang yang dialami di Jalan Soleh Iskandar itu? Kalau buat kejadian yang saat itu tuh banyak aja misteri. Sampai saya kemarin orang itu kecelakaan sampai nggak sadar diri, dan saya juga nggak sempat untuk membangunkan. Bahkan saya sampai orang lain pun jangan boleh ada yang nyentuh, karena dia masih tergeletak, belum sadarkan diri. Ya separahnya itulah, patah-patah tulang, patah-patah fisik. Separahnya dari itu ya meninggal, karena di situ emang ada penghuni yang kuat. Terus selanjutnya ada lagi Kang yang bisa di sharing-sharing? Kalau mungkin selanjutnya bisa panjang lebar, karena emang mungkin di tempat di sini juga ada, cuma ya kita nggak bisa berpanjang lah, karena emang waktunya kita udah mepet. Salah satunya lagi Kang? Ada yang lain, misalkan kejadian yang Banyak. pekerjaan, Banyak itu, kalau masalah kesitunya banyak. Yang sempat dulu itu ada yang pembunuhan pun ada, dan sampai itu pun rumahnya yang sekarang dibikin laundry itu tidak untuk buat ditempati, hanya untuk laundry, dan itu juga batasnya sampai jam 4.
Makanya kita jangan sampai lupa, kita lewat situ harus permisi. Kalau bahasa Sundanya penumpang-numpang. Kalau buat di blender ini banyak kejadian, dan itu pun ada di posisi teman saya sampai meninggal. Akan kronologinya Kang seperti apa? Singkat cerita, dia jam 1:30 pagi itu dia berdua untuk mencoba menguburkan janin, dan dia tiba di sini itu yang satu jalan dan yang satu itu teman saya langsung beli kembang, dan kembang itu tidak sontak, dia tidak sadarkan diri karena emang dibikin tidak ada apa-apa, dia pun beli kembang. Dan jarak 2 langkah itu dia menengok ke belakang, itu ternyata nggak ada apa-apa. Kembangnya Iya, karena mungkin itu penghuni atau emang sesepuh yang di blender ini. Dan dia pun itu kuburnya di mana Kang? kalau dikubur janinnya saya kurang paham ya, kurang tahu betul di mananya areanya. Pokoknya pas begitu kan sekarang ada tamannya buat lahan parkir. Nah, dia naruh di situ sekitar parkiran itu. Dia datang berdua jam 1:30, dia langsung membeli kembang ke penghuni situ, karena emang dibikin buat tidak ini. Jam berapa itu Kang kejadiannya pas bulan janin? Sekitar 1:30-an ya pagi. Dia itu berdua, awal mulanya dia datang berdua langsung dia melanjutkan penguburan janin, dan tidak sontak teman saya itu beli kembang. Karena kan logika, kalau kita benar tidak digelapkan atau tidak dihaluin sama penghuni situ, mungkin kita sadar. Karena jam 1:30 pagi itu mungkin kan gelap semua tempat. Tidak mungkin ada satu orang yang jualan kembang secara tidak langsungnya. Mungkin karena emang udah dibikin nyaman, dibikin buat dia tenang nguburinnya, dialah beli kembang. Dan jarak 2 langkah kaki itu dia menengok ke belakang, itu udah tidak ada apa-apa, bahkan jalan pun gelap semua. Karena emang temennya udah jalan duluan, udah manggil, mungkin jarak berapa kaki dia menghampiri temennya untuk melanjutkan penguburan janin. Dan disitulah dia beres menguburkan, dia pulang. Kemungkinan dari situ 2 hari itu baru gejala dia sakit. Bahkan orang pinter pun sekaligus yang punya pesantrenan itu tidak sanggup untuk mengatasinya, bahkan saling lawan. Dan sampai disitulah dia menyampaikan sama orang-orang pintar itu. Dari situ saya tahu, saya paham, karena emang bukan dia, roh dia itu udah tidak ada. Jadi yang ngobrol di jiwa dia itu bukan dia asli, karena jiwanya itu mungkin penghuni kubang. Dan rohnya itu dia itu udah nggak ada. Bahkan sampai gimana pun
dibawa ke rumah sakit udah, dan orang-orang yang tersebut yang dan orang-orang yang mungkin ya orang-orang yang pinter itu udah hampir banyak yang ke situ untuk mengatasi, untuk gimana solusinya. Pihak keluarga cuman berbalik lagi, orang pinter itu menyampaikan sama keluarganya itu emang bukan dia, roh dia itu udah nggak ada. Dan disitulah beberapa hari dari situ dia langsung meninggal dunia ya. Jadinya pelakunya atau gimana? Nah, Itu dia bukan pelakunya, dia hanya mengantar pelaku kurang jadinya temennya. Nah yang ya, nah yang temennya ini langsung berpelantara sama yang membeli kembang itu. Dia tuh beli kembang sama penghuni blender atau taman tulang ini. Ya yang di kemungkinan sih mungkin dia yang langsung bertemu pelantaranya gitu. Sampai ya dialah yang dibawa karena dia bersangkutan membeli kembang, mungkin ya dari situ mungkin dia beli kembang udah sampai di situ mungkin dia langsung dia yang kena imbasnya. Kalau buat temennya itu yang pelakunya itu dia enggak. kalau setelah meninggal ada kejadian hamil apakah Maaf, gimana dulu? setelah korban meninggal ini setelah kejadian penguburan janin 2 hari berselang meninggal. Setelah meninggal ini apakah ada hal-hal lain? Oh, buat di situ nggak ada karena emang keluarganya udah ikhlas semua. Ya namanya kayak meninggal dunia kan udah bukan kita yang tahu. Ya dari situlah mungkin kejadiannya. Dan ya tetap berhati-hatilah, meskipun di jalan apapun kita harus jaga diri, jangan sompral. Kalau di Kubang ini banyak, bahkan mungkin ya nggak bakal ada yang kuat kalau buat mau diuji-uji gitu, karena emang di sini hanya buat benar-benar pemakaman, bukan buat segala macam syuting atau gimana. Karena emang di sini tempat pemakaman yang benar-benar. Baik, Sobat Kursi Kuning, demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Kang Lulus. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yaitu selalu waspada dan mawas diri untuk menghindari hal-hal negatif dari pergaulan bebas yang akan menimbulkan hal-hal yang seperti ini di kemudian hari. Ikuti terus kami di channel Kursi Kuning. Saksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.